putar perangkat Anda, nggak bisa diputar ya nih ya. Oh bisa ya. Oh bisa. Udah kayak gitu aja. Ini aja. Halo, selamat bergabung dengan FB Live hari ini. Saya tadi lihat baru jam 11 kurang 5 ya. Terus kok sudah jam 11 ya. Mungkin ya kita tunggu 2-3 menit lagi ya, supaya teman-teman kita yang lain itu ini bisa bergabung. Selamat datang kepada teman-teman semuanya. Ya, puji Tuhan, hari ini saya bisa membagikan sesuatu lagi kepada Anda, dan saya rasa setiap orang merasa membutuhkan bahwa hidupnya itu berarti ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu hidup berarti. Bagaimana kita bisa membuat hidup kita itu menjadi berarti ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada ada yang bergabung lagi, Pak Ceris Lumamuli ya. Kita akan berbicara. Saya minta maaf, ini saya biasanya sudah standby 5 menit sebelum acara dimulai, karena saya mau mulai tepat waktu dan saya berharap orang-orang tidak ketinggalan dengan FB Live saya. Oke, atau kita mulai saja ya. Untuk teman-teman yang terlambat, mungkin dia bisa memutar ulang video saya. Saudara sekalian, saya mau berbicara bahwa hidup itu berarti ya. Saudara sekalian, saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bukan tingkat nasional lagi, tapi hamba Tuhan ini ada hamba Tuhan yang pelayanannya itu sudah tingkat internasional. Nah, hamba Tuhan ini bercerita seperti ini. Pernah pada suatu saat di dalam pelayanan dia tuh merasa itu segala sesuatu yang dia kerjakan itu gagal ya. Dia merasa perjalanan hidup dia itu begitu berat, dan dia tuh sudah menganggap bahwa hidup dia itu sudah nggak ada artinya lagi. Jadi hamba Tuhan ini setiap hari dia berdoa. Dia berdoa apa? Yang dia doakan, Tuhan ambil nyawaku, ambil nyawaku. Sampai suatu saat, saudara, pada saat dia tidur, Tuhan ambil rohnya. Waktu itu rohnya keluar dari tubuhnya, dia bisa keluar dari tubuhnya dan terus naik. Dia bisa melihat istrinya yang di samping sedang berbaring. Lalu rohnya dibawa terus naik ke surga. Tetapi sepanjang perjalanan menuju ke surga, dia melihat ada sebuah video yang ditayangkan. Ternyata video itu menggambarkan kehidupan hamba Tuhan ini mulai dari dia lahir sampai saat itu. Jadi tuh semua kebaikan yang dia lakukan maupun satu kesalahan yang dia lakukan itu semua ada di video itu. Tetapi anehnya di video itu ada bagian-bagian yang blank putih, nggak ada gambarnya ya. Terus dan begitu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tadi saya waktu dalam perjalanan saya melihat video kehidupan saya, tetapi kok ada bagian-bagian yang blank, yang putih, yang gak ada gambarnya. Lalu Tuhan mengatakan seperti ini,
Itu yang blank putih itu adalah itu pada saat itu engkau sedang berbuat dosa. Tetapi kemudian engkau menyadarinya, engkau minta ampun atas dosa-dosamu dan kamu nggak lakukan lagi. Maka itu dosamu yang tercatat dalam kitab kehidupan itu dicoret, dihapus, ya. Jadi nggak ada catatan lagi dosanya dia, gitu. Saudara, saya mau memberitahukan banyak orang itu yang pernah melakukan kesalahan lalu bertobat, tapi dia terus merasa diri itu bersalah. Saya bilang gini sama mereka, kamu tahu nggak? Kok kamu sudah bertobat, kamu sudah nggak melakukan lagi itu kesalahan itu, Tuhan aja udah nggak inget dosamu yang itu, gitu. Kok kamu misalnya kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh nggak, Anda ngomong lagi, Tuhan aku tuh bikin dosa kayak gini dulu itu, gitu. Karena Anda sudah bertobat tapi Anda masih nyeselin terus dan ngomong sama Tuhan. Tuhan tuh akan tanya gini, dosa yang mana ya? Karena apa? Karena di dalam catatan kitab kehidupan kita, dosa-dosa tutup aja supaya suara nggak masuk. Oh ya. Dosa-dosa yang kita perbuat dan kita sudah minta ampun sama Tuhan dan kita nggak ngelakuin lagi, itu sudah dihapus dari kitab kehidupan, ya. Tetapi saya memperingatkan kepada Anda yang suka main-main dengan dosa, ingat saudara, setiap apapun yang Anda lakukan itu tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, saya kembali lanjut cerita ke hamba Tuhan ini. Nah, waktu itu saudara, hamba Tuhan tuh melihat surga itu begitu indah, ya. Lalu Tuhan tuh bilang begini sama dia, ini nih sebetulnya belum waktunya untuk kamu pulang. Lalu Tuhan itu tunjukkan kayak video, aku tuh akan pakai kamu tuh seperti ini loh, ditunjukkan. Kamu tuh nanti tuh jadinya tuh kayak ini tuh. Aku tuh punya rencana dengan hidupmu itu, kamu akan aku pakai kayak begini gitu. Waktu dia lihat bahwa Tuhan tuh akan pakai dia seperti yang dia tunjukkan, dia lihat bahwa itu ada satu pekerjaan yang sangat besar. Dan akhirnya hamba Tuhan ini mengatakan demikian, ya Tuhan, kalau memangnya Tuhan punya rencana itu dalam hidup saya, kembalikan saya ke bumi, ya. Ayah dikembalikan ke bumi. Waktu dia nyampe di bumi, pak, dia buka mata. Nah, saudara sekalian, saya mau berbicara, ya, bahwa tidak ada satu orang pun yang lahir di dunia ini tanpa arti. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena Alkitab yang berkata seperti itu. Mungkin ayat ini Anda sudah sering membacanya, tetapi saya ingin mengupas ayat ini lebih dalam, ya, yaitu dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, ya, yang mengatakan seperti ini. Sebab engkaulah, maksudnya Tuhan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara bayangin, waktu Anda di dalam kandungan ibu, Tuhan tuh lagi tenun. Saya ini pernah belajar kristik, pernah belajar haken, ya. Saudara, itu kok yang namanya menenun itu saudara, itu harus hitung. Kalau ngitungnya salah, jadinya nggak karuan. Kok ada salah hitung tuh harus dibredelin lagi, ya, ngitung lagi. Pokoknya yang namanya pekerjaan menenun itu menuntut perhatian yang tinggi, ya, nggak seperti kalau dikerjakan dengan mesin, ya. Nah, Anda bayangkan, waktu Anda di dalam kandungan ibu, itu tangan Tuhan sendiri loh yang menenun Anda itu dengan hati-hati, itu di dalam kandungan ibu Anda. Anda merasa tersanjung nggak bahwa Anda itu ditenun Tuhan dalam kandungan ibu, ya. Aku bersyukur kepadaku oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi. Ya, maksudnya di dalam kandungan ibu. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Matamu melihat aku, yaitu kita dilihat Tuhan itu sejak mulai dari perut lo ya. Kita belum lahir, kita sudah dilihat Tuhan dari perut ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya apa, saudara? Tuhan menulis hari-hari yang akan kita lalui pada saat kita ada di kandungan ibu. Maksudnya apa itu? Maksudnya gini, saudara. Pada saat Tuhan itu menenun kita, Tuhan itu sudah punya rencana yang indah untuk hidup Anda. Di dalam Alkitab dikatakan, Tuhan tuh gak pernah berbuat yang buruk, ya. Tuhan tuh selalu rencananya itu indah. Pada saat dia sedang menenun di dalam ibu Anda, Tuhan itu sudah punya rencana. Aku akan pakai anak orang ini, nanti itu jadi seperti ini. Tuh. Untuk menjadi seperti ini, maka aku akan perlengkapi dia dengan talenta ini, talenta ini, talenta ini, supaya dia bisa melakukannya ya sesuai rencana yang aku miliki dalam hidupnya dia. Nah, tetapi saudara, apakah tujuan hidup kita itu tercapai atau tidak? Itu harus ada kerjasama. Kenapa? Karena manusia itu diberi sama Tuhan yang namanya kehendak bebas, ya. Tuh, kita bisa memilih mau menurut sama Tuhan atau mau jalan sendiri. Itu Tuhan kasih kebebasan sama kita, ya. Kalau Anda memilih aku mau jalan sendiri, aku nggak peduli dengan Tuhan, aku nggak peduli dengan firman Tuhan, pokoknya aku mau melakukan apa yang aku inginkan, nggak peduli, nggak peka, nggak dengar sama Tuhan, aku nggak mau peduli. Tuhan ngomong gini, kalau kamu mau jalan sendiri, segala akibat kamu yang tanggung sendiri, ya. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, saya bilang berjalan bersama Tuhan tuh nggak selalu enak, saudara. Berjalan bersama Tuhan tuh kadang-kadang itu menyakitkan bagi daging kita, ya. Tetapi di ujungnya itu, wah, sesuatu yang indah. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang baik. Rancangannya itu adalah rancangan yang indah, hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara sekalian, saya mau berbicara dari ayat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini lahir ke dunia itu bukan kebetulan. Kalau kita ini bisa lahir ke dunia, itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kalau Anda adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua, atau Anda pernah mau diaborsi oleh ibu Anda, dan akhirnya membuat hal itu membuat Anda mengalami satu kecacatan, saya bilang kelahiran Anda di dunia itu bukan kebetulan. Itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Termasuk anak hasil pemerkosaan pun itu bisa lahir bukan karena kebetulan. Bukan berarti bukan berarti Tuhan itu merencanakan ibu Anda diperkosa orang. Enggak, Tuhan enggak punya rencana kayak gitu. Tapi pada saat mungkin ibu Anda diperkosa sama orang, kan sebetulnya Tuhan bisa membuat ibu Anda itu tidak hamil. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan ibu Anda itu hamil, itu artinya Tuhan menginginkan
kelahiran Anda di dunia ini. Karena apa? Karena Ia punya rencana yang indah dalam hidup Anda. Saudara sekalian, saya mau bercerita tentang seorang wanita yang bernama Pam Stenzel. Ya, ceritanya ibu kandung dari Pam Stenzel ini mengalami sebuah pemerkosaan. Ibunya hamil dan ibunya menyerahkan bayinya untuk diadopsi oleh orang lain. Jadi Pam Stenzel ini tidak tahu siapa ayahnya, tidak tahu siapa ibunya. Dia hanya tahu orang tua angkatnya. Nah, dia tahu orang tua angkat, tapi dia orang tua angkatnya ini adalah orang tua angkat yang mengasihi Tuhan dan membesarkan dia di dalam kasih Tuhan, dan mereka menceritakan apa adanya kepada Pam Stenzel ini. Saudara sekalian, apa yang terjadi dengan kehidupan Pam Stenzel selanjutnya? Saudara sekalian, ketika Pam Stenzel itu sadar bahwa dia itu adalah anak hasil pemerkosaan, dia tidak menjadi putus asa, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Pam Stenzel? Pam Stenzel ini masuk ke sekolah-sekolah, saudara. Untuk apa dia masuk ke sekolah-sekolah? Dia berbicara, memang di Amerika itu kan ada larangan untuk berbicara tentang Tuhan, dan ada larangan untuk mengajak orang berdoa di sekolah. Nah, Pam Stenzel ini dia masuk ke sekolahan-sekolahan itu untuk berkata kepada anak-anak muda akibat buruk apa yang bisa mereka bisa alami kalau mereka melakukan seks bebas, ya. Dan akhirnya Pam Stenzel ini dapat menolong banyak anak muda. Pam Stenzel ini satu kali waktu dia mengunjungi sebuah sekolah dan dia bercerita tentang bahaya free sex itu, waktu dia selesai ada seorang anak putri gitu datang ke Pam Stenzel. Dia bilang begini sama Pam Stenzel, "Aduh ibu datangnya terlambat. Saya ini sudah hamil di luar nikah. Lalu kemudian orang tua saya menyuruh saya menggugurkan kandungan saya. Dan saya sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukannya. Saya sudah menggugurkan bayi saya. Dan setelah itu saya dikejar oleh rasa bersalah. Seandainya saja saya mendengar hal ini yang ibu katakan kepada kami semua, saya tidak akan menggugurkan kandungan saya." Saudara, Pam Stenzel, anak hasil pemerkosaan yang tidak tahu siapa ayahnya, tidak tahu siapa ibunya. Tetapi pengalaman hidup dia bukan membuat dia terpuruk, tetapi pengalaman hidup dia membuat dia punya hati untuk membantu anak-anak muda. Dan kehidupannya menjamah kehidupan banyak anak muda dan merubah kehidupan banyak anak muda. Jadi pada intinya Pam Stenzel ini merasa kehidupannya itu berarti. Lalu Pam Stenzel ini berkata seperti ini, "Saya tidak tahu siapa ibu saya. Saya memang berusaha mencari siapa ibu kandung saya. Tetapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan ibu kandung saya." Ya, dia tahu ibu kandungnya juga sudah mengenal Tuhan. Tetapi paling sedikit nanti kalau saya sudah masuk surga, saya akan bertemu dengan ibu saya. Dan saya akan mengatakan kepada ibu saya, "Mama, terima kasih engkau tidak mengaborsi saya." Nah, saudara sekalian, dari sini kita melihat ya, bagaimana kehidupan itu berarti.
Kalau Anda itu lahir di dunia, saya kembali ulangi, kalau Anda lahir ke dunia itu bukanlah suatu kebetulan, ya, bukan hanya karena ayah dan ibu berhubungan lalu lahir Anda, enggak. Tetapi kalau Anda ada di dunia ini, itu karena Tuhan punya satu rencana yang indah untuk hidup Anda, untuk Anda lakukan, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Ya. Nah, hidup Anda bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda hidup hanya untuk diri Anda sendiri, Anda tidak akan merasakan bahwa hidup itu berarti. Tetapi kalau Anda hidup itu untuk Tuhan dan untuk orang lain, maka Anda akan merasakan betapa berartinya hidup ini. Nah, saudara, hal yang kedua yang saya mau katakan bagi saudara, bahwa setiap orang itu punya panggilan hidup yang berbeda-beda. Ya, karena itu jangan pernah satu kali pun Anda membandingkan diri Anda itu dengan orang lain. Jangan. Kenapa? Panggilan setiap orang itu berbeda-beda. Anda nggak bisa jadi orang lain nggak bisa jadi Anda. Anda jangan ingin jadi orang lain, tetapi Anda juga tidak boleh menuntut orang lain jadi Anda. Nggak boleh. Kenapa? Setiap orang itu memang unik. Dibentuk Tuhan itu unik. Berbeda satu dengan yang lainnya. Sekalipun anak kembar, itu Tuhan bikin unik. Lihat aja sidik jari. Selama tahun ini berapa miliar ya penduduk ini? Yang terakhir itu saya nggak ngikutin perkembangan ya. Yang berapa tahun yang lalu saya dengar 6 miliar ya, nggak tahu berapa miliar. Lalu kalau dihitung dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang sudah ada berapa orang ya? Nggak tahu, sudah nggak terhitung. Tetapi Anda tahu, nggak ada satupun orang yang punya sidik jari yang sama. Itu baru hal yang kecil. Belum bicara soal talenta dan lain sebagainya. Anda itu diciptakan Tuhan itu secara unik dan spesial. Ya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah menggali kemampuan Anda sendiri, ya. Lalu menggunakan kemampuan Anda ini untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, terutama keluarga kita. Tuhan, keluarga kita, orang lain. Ada orang yang sibuk di luar, keluarga dilupakan. Salah. Mestinya kita menggunakan semua kepercayaan Tuhan berikan kepada kita itu pertama untuk Tuhan, kedua keluarga, ketiga orang lain. Ya. Jadi setiap orang itu unik. Anda itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Masterpiece-nya. Gak ada yang sama dengan Anda. Nah, saudara, apa bahaya kalau seseorang itu suka membandingkan diri dengan orang lain? Ada dua. Ya, pertama, kalau Anda merasa Anda tuh jauh lebih hebat daripada orang lain, Anda akan tergoda untuk menjadi sombong. Anda lupa kalau itu adalah kepercayaan Tuhan yang memberi kepada Anda banyak talenta dan banyak kesempatan. Tetapi kalau Anda misalnya merasa talenta Anda tidak terlalu banyak, lalu Anda memandang diri orang lain, maka yang terjadi apa? Anda akan merasa minder. Saudara sekalian, saya pernah mendengar ya satu kesaksian yang begini. Orang ini dulunya suka membanding-bandingkan diri itu dengan orang lain. Sampai pada suatu saat dia ini mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia melihat ada 3 salib. Salib pertama dari emas, salib kedua dari perak, salib ketiga dari tembaga. Nah, salib yang punyanya dia itu salib perak, gitu. Nah, waktu dia panggil salib perak ini, dia lihat salib emas, aku pengennya salib emas. Salib peraknya ditaruh, dia angkat salib emas. Ternyata waktu dia mau
angkat salib emas itu dia nggak kuat ngangkatnya gitu. Terus akhirnya wah nggak kuat ngangkatnya. Terus dia pikir mungkin kalau salib tembaga enak ya, jauh lebih ringan. Lalu dia mulai mencoba angkat salib tembaga. Ternyata waktu dia angkat salib tembaga, dia merasa itu nggak nyaman gitu. Dan akhirnya dia kembali ke salibnya dia sendiri, yaitu salib perak. Waktu dia angkat salib perak, dia merasa itu pas dengan dirinya. Ya, saudara, yang namanya kepercayaan itu, setiap kepercayaan Tuhan berikan kepada kita itu dituntut tanggung jawabnya, ya. Dan jadi jangan pernah Anda membandingkan diri dengan orang lain, ya. Yang perlu Anda lakukan adalah menggali potensi Anda sendiri. Saudara sekalian, di dalam satu riset, ya, ini diadakan satu riset yang melibatkan sangat banyak orang. Di dalam riset itu ternyata didapatkan di dalam diri satu orang itu ada puluhan ribu talenta terpendam. Satu orang, tiap orang, bukan satu orang, tiap orang. Di dalam diri tiap orang itu ada puluhan ribu talenta yang terpendam. Tetapi memang tidak semua talenta terpendam itu dapat dikembangkan, ya. Talenta terpendam itu bisa dikembangkan itu dengan dua syarat. Itu yang pertama, bahwa Anda juga punya minat untuk mengembangkan talenta itu. Yang kedua, memang Tuhan buka kesempatan untuk Anda untuk melakukan hal itu, ya. Itu jadi Anda, apalagi kalau Anda masih muda, ya, masih muda, Anda mungkin masih belum terlalu banyak tahu talenta Anda. Sekarang ini banyak tes psikologi, ya, yang membuat kita itu lebih mengerti siapa saya ini. Saya ini temperamennya bagaimana, saya ini talentanya apa aja, pekerjaan apa yang cocok untuk saya. Saat ini itu sudah banyak tes psikologi yang seperti itu, ya. Silahkan Anda melakukan tes-tes seperti itu. Dan tes-tes seperti itu boleh Anda lakukan berulang setiap berapa tahun sekali. Karena yang namanya manusia itu selalu berubah dan berkembang. Nah, saudara, Anda harus tahu bahwa saya sudah masuk ke yang kedua, yaitu kerjakan panggilan hidup Anda. Anda harus tahu ya, nanti Tuhan itu menilai Anda itu, kalau di surga Tuhan mau kasih mahkota sama Anda. Tuhan itu menilai itu bukan berdasarkan besar kecilnya pekerjaan yang Anda kerjakan. Karena seperti pada awal, bahwa Tuhan itu sudah punya porsi yang beda-beda untuk tiap orang. Kita ingat akan perumpamaan talenta, ya. Ada yang kasih 5 talenta, ada yang kasih 2 talenta, ada yang kasih 1 talenta. Dalam perumpamaan itu yang 5 talenta menghasilkan laba berapa? Yang 5 talenta menghasilkan laba 5 talenta. Yang 2 talenta menghasilkan laba 5 talenta menghasilkan 5 talenta, 100%. 2 talenta menghasilkan 2 talenta, 100%. Upahnya sama. Yang menghasilkan 5% sama 2% upahnya itu sama. Karena apa? Karena presentasinya sama, 100%. Ya, sayang yang 1 talenta tidak melakukan apa-apa. Karena dia merasa, wah, aku nggak punya talenta dibanding orang lain, udah aku diam-diam aja. Akhirnya dia nggak dapat mahkota dari Tuhan. Ya, jadi saudara, cara Tuhan memandang Anda itu beda dengan cara manusia memandang Anda. Kalau manusia itu memandang Anda itu, menghargai Anda itu, mereka itu kan lihat Anda mengerjakan pekerjaan besar atau pekerjaan kecil. Kalau Anda melakukan pekerjaan besar, Anda disanjung-sanjung, Anda dihormati, banyak orang yang ingin bersahabat dengan Anda. Tapi kalau Anda yang lakukan itu kecil-kecil, ya, hal-hal yang sederhana, orang tuh pandang Anda tuh sebelah mata. Orang dunia seperti itu. Jangan kaget.
orang dunia, bukan semuanya, tetapi kebanyakan orang di dunia itu seperti itu. Mereka menilai diri kita itu berdasarkan apa yang kita lakukan, besar atau kecil, tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu tidak melihat besar kecilnya, tetapi Tuhan tuh melihat kamu lakukan itu dengan baik-baik atau sungguh-sungguh. Talenta yang aku sudah berikan kepada kamu tuh sudah kamu lakukan dengan baik-baik atau sungguh-sungguh. Saudara, waktu saya masih umur sekitar 16 tahun ya, saya sekitar 16 tahun, saya ingat sekali itu. Ada seorang pembicara, dia baca bukunya Paul Yonggi Cho ya. Saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi umur 15 tahun. Nah, kemudian saat pembicaranya itu baca bukunya Paul Yonggi Cho. Saat saya usia 16 tahun itu, jemaat Paul Yonggi Cho itu ada 10.000 orang. Dan pada zaman itu gereja Paul Yonggi Cho itu adalah gereja terbesar di dunia. Ya. Nah, saudara, ini cerita ya. Paul Yonggi Cho itu Paul Yonggi Cho itu mendapatkan suatu penglihatan. Ya. Dia mendapat penglihatan. Ada satu orang ibu-ibu. Ya. Ada satu ibu-ibu. Ibu-ibu ini dia itu dia bukan orang yang memegang pimpinan enggak. Dia ini ibu-ibu ini orang sederhana gitu. Sedangkan Paul Yonggi Cho itu dulu tuh waktu itu dia adalah gembala dari gereja yang terbesar di dunia. Jadi pekerjaan dia itu banyak sekali, yang dia bisa lakukan itu banyak sekali. Lalu kemudian Tuhan itu menyediakan 2 mahkota emas. Satu mahkotanya kecil, satu mahkotanya besar gitu. Terus kemudian Paul Yonggi Cho kenal dengan ibu ini ya. Jadi Paul Yonggi Cho tahu siapa ibu ini, apa yang dilakukan ibu ini. Dia tahu ibu ini orang sederhana ya. Dia bukan pimpinan ya di gereja, dia bukanlah seorang pimpinan ya, bukan. Paul Yonggi Cho sangat tahu siapa ibu ini. Ternyata apa yang terjadi ketika Tuhan memberikan mahkota? Tuhan kasih mahkota emas yang gede itu ke ibu yang dia anggap orang sederhana, yang gak banyak melakukan banyak hal. Sedangkan Paul Yonggi Cho itu sama Tuhan dikasih mahkota emas yang kecil. Terus Paul Yonggi Cho itu protes sama Tuhan ya. Dia bilang, Tuhan, ini apa nggak salah ini? Masa aku dikasih mahkota kecil, ibu itu dikasih mahkota besar ya. Lalu Tuhan mengatakan seperti ini, enggak, aku nggak salah. Kenapa dia mahkotanya besar? Kenapa mahkotamu kecil? Kamu tahu nggak? Kamu tuh bisa berhasil karena doa ibu ini. Saudara, ibu itu melakukan di tempat yang tersembunyi. Nggak ada satu orang pun yang tahu apa yang dilakukan ibu ini. Ya. Nah, itulah salah satu contoh, saudara, bahwa kita tuh nggak perlu membedakan dengan orang lain. Kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, dan Tuhan bukakan pintu untuk kita lakukan. Ya, Tuhan itu menilai kita itu bukan berdasarkan apa yang dinilai orang lain terhadap kita. Mungkin orang lain tidak menghargai Anda. Mungkin orang lain menganggap Anda orang kecil, sederhana. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Seperti kata-kata Tuhan ya, bahwa kalau manusia itu melihat rupa, melihat yang di luar ya, tetapi kalau Tuhan itu enggak lihat yang di luar. Yang dilihat Tuhan itu yang di dalam. Itu yang dilihat Tuhan. Dan seberapa besar mahkota kita itu Tuhan lihat
dari apa yang di dalam, bukan cuma dari apa yang di luar, tapi dari apa yang di dalam. Itu yang Tuhan lihat, dan itu yang menentukan mahkota Anda. Nah, saudara sekalian, hal-hal yang kecil, saudara, hal-hal yang kecil, mungkin bagi kita tuh kecil, tidak tahunya itu bisa loh berdampak besar bagi orang lain. Mungkin kita nggak tahu, saudara, yang kita lakukan sangat kecil, nggak tahunya dampaknya tuh luar biasa. Saya mau cerita ya, ada seorang wanita ya, ada seorang wanita dia itu masuk ke kafe ya, dia masuk ke kafe, dia pesan kopi ya dengan makanan. Terus waktu itu dia memang duduk di dekat jendela, saudara. Waktu dia lihat keluar, dia lihat di situ ada seorang pengemis. Ya, Anda tahu kan kalau orang bule itu kalau mau memberi seseorang itu mereka itu bahasanya itu tidak mau seperti merendahkan ya. Jadi ini wanita ini keluar. Lalu dia berkata kepada pengemis ini, dia bilang gini, hari ini saya itu pesen kopi sama makanan, tapi saya ini cuma seorang diri, nggak ada teman ngobrol. Maukah Anda untuk ikut makan bersama dengan saya, supaya saya ini ada teman ngobrolnya? Terus akhirnya pengemis itu masuk ke kafe itu dan pesan makanan dan minuman, dan mereka pun ngobrol. Terus ternyata sebelum mereka berpisah, pengemis ini meminta sebuah kertas dan bolpen. Pengemis ini tulis begini, hari ini saya sudah berpikir untuk bunuh diri, tetapi hari ini Anda mengajak saya untuk makan bersama. Saya akhirnya sadar bahwa masih ada orang yang peduli dengan saya, dan saya membatalkan untuk bunuh diri. Anda lihat, satu pekerjaan yang kecil saja yang Anda, mungkin Anda nggak tahu orang itu lagi ngapain, nggak ngerti. Satu hal aja pekerjaan kecil itu bisa mengubah orang yang sudah mau bunuh diri. Cuma dia ngobrol, nggak jadi bunuh diri. Pada intinya, lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Anda melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda merasa hidup Anda itu punya dampak yang positif orang lain, bagi keluarga, bagi orang lain, bagi pelayanan, maka akan merasa hidupku ini ada artinya. Ya, dan jangan berpikir aku ini nggak punya talenta, lalu tua. Enggak, saudara. Selama hidup itu masih Tuhan beri, kita masih bisa melakukan sesuatu. Apalagi Anda yang muda-muda, Anda bisa mengeksplor apa aja kemampuanku. Saudara sekalian, saya mau cerita, saudara. Ada satu orang oma, saudara. Oma ini sudah lumpuh. Dia itu hanya bisa terbaring di tempat tidur. Pekerjaan oma ini apa? Oma ini memang orangnya cinta Tuhan, sangat cinta Tuhan. Dia ini dari kecil sudah terbiasa berhubungan dengan Tuhan. Yang namanya baca Alkitab, pujian, penyembahan tuh gak pernah lewat dari hidupnya. Saudara sekalian, kalau ada saudara sekalian orang-orang mungkin dari gereja atau teman-teman dia dulu yang masih sehat ya, atau teman-teman anaknya kasihan dengan dia mengunjungi oma ini, Anda tahu
apa yang dikatakan para pengunjungnya. Pengunjung ini datang itu tujuannya menghibur oma itu. Tetapi waktu datang yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi itu adalah setiap kali mereka datang, oma ini selalu wajahnya gembira. Dan dia selalu bersaksi betapa baiknya Tuhan. Jadi akhirnya yang datang ini bukan menghibur si oma, tapi sebaliknya si oma yang menghibur orang-orang muda ini. Saudara sekalian, saudara, selama nafas ada di hidup, Anda masih bisa melakukan sesuatu. Ini yang terakhir, tetapi yang paling penting. Kalau saya dulu, saudara sekalian, ditanya, apa tujuan hidupmu? Saya akan mengatakan tujuan hidup saya adalah mencapai apa yang Tuhan sudah tentukan bagi diri saya sejak di kandungan ibu saya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Tetapi akhirnya saudara, kalau saya ditanya orang, apa tujuan hidupmu? Saya katakan, semua yang saya bicarakan kepada Anda, dari awal sampai yang terakhir tadi, bagi saya itu yang nomor 2, saudara. Satu kali saya lagi berbaring. Saya memang saat itu saya sangat menikmati Tuhan. Saya lagi berbaring. Tiba-tiba otak saya ngomong, ada satu kata-kata begini. Maya, kamu tahu kenapa kamu dilahirkan? Kamu, saudara, seperti yang saudara yang mendengarkan video saya yang 2 hari yang lalu, saya sempat bercerita bahwa saya ini dari keluarga broken home dan bagaimana orang tua saya. Ya, pada saat saya usia belasan tahun, saya itu sempat, waktu itu saya sudah mengenal Tuhan. Waktu kira-kira usia saya 18 tahun, ya. Saya waktu itu sempat berpikir, saya melihat kondisi keluarga yang begitu. Saya sempat berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus dilahirkan di tengah keluarga yang seperti ini? Sore itu saya berkata begitu dalam hati, Tuhan, kenapa saya harus dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang seperti ini? Tidak tahunya saudara, waktu itu kebetulan malam hari itu jam 7 malam ada pendalaman Alkitab di gereja. Dan saya pergi ke gereja pada saat itu, dan pendalaman Alkitabnya itu berbicara tentang doktrin, ya, pelajaran tentang doktrin. Yang mengajar itu adalah pendeta Timotius Arifin, ya. Banyak orang yang tahu dengan Timotius Arifin, apalagi kalau orang GBI, ya, tahu siapa Timotius Arifin. Kita akan tahu kalau Pak Timotius Arifin itu orangnya sangat peka untuk dengar suara Tuhan. Saudara, pada saat dia itu lagi mengajar doktrin, ya, yang namanya mengajar doktrin itu kan mengajar tentang Tuhan, bukan mengajar yang hal yang sehari-hari, kehidupan sehari-hari, kan, bukan, tapi mengajar tentang sifat Tuhan, karakter Tuhan, kan begitu. Tengah-tengah dia sedang mengajar tentang doktrin, tiba-tiba dia diam. Dia diam kenapa, saudara? Mendengar suara Tuhan. Saat dia diam sesaat, kemudian dia ini. Di sini ada seseorang yang berkata, kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga seperti ini? Pas kena ke saya. Lalu Tuhan berkata seperti ini, kata Pak Timotius Arifin, kamu tidak bisa memilih kamu dilahirkan dari keluarga yang mana. Saudara sekalian, melalui kata-kata itu, saya mulai belajar untuk terima orang tua saya sebagaimana adanya. Walaupun saya bilang,
sakit dan sakit. Tetapi Anda sudah dengarkan kesaksian saya yang di video saya yang 2 hari yang lalu. Kalau Anda yang belum lihat video saya 2 hari yang lalu, silakan Anda membuka videonya. Di situ ada kesaksian hidup saya dan bagaimana sampai Tuhan pulihkan keluarga kami. Nah, kemudian saudara sekalian, saya pernah menyesali kenapa saya dilahirkan di dunia ini. Beberapa sekitar kira seminggu 2 minggu yang lalu ya, saya lupa tepatnya. Waktu saya sedang berbaring, tiba-tiba itu muncul kata-kata, Maya, kamu tahu kenapa kamu dilahirkan di dunia ini? Kamu tuh dilahirkan di dunia ini supaya kamu tuh bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan kebaikan Tuhan, bisa merasakan kuasa Tuhan, bisa merasakan pemeliharaan Tuhan, dan lain sebagainya yang Tuhan punya. Kamu itu dilahirkan ke dunia itu supaya kamu bisa menikmati Tuhan. Tetapi bukan cuma saya menikmati Tuhan, tetapi Tuhan menikmati saya. Dengan ucapan syukur saya, dengan perbuatan saya sehari-hari, di mana saya menyenangkan hati Tuhan. Saya masih ingat ada satu waktu itu di kuliah ya, waktu saya kuliah, salah satu dosen saya mengatakan demikian, Allah itu adalah kasih. Yang namanya Allah adalah kasih, itu bukan Allah punya kasih. Kalau Allah punya kasih, itu kasihnya bisa hilang. Tapi Allah itu adalah kasih. Artinya apa? Kasihnya itu nggak pernah bisa hilang. Itu kasih Allah itu. Nah, yang namanya Allah itu, yang namanya kasih, kok kita tuh punya kasih, maka kita tuh membutuhkan seseorang untuk kita itu bisa mengekspresikan kasih kita itu kepada orang tersebut. Lalu dosen itu berkata, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Tuhan itu menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu apa? Supaya Tuhan punya tempat untuk dia mengekspresikan kasihnya kepada manusia. Saudara sekalian, saya sebenarnya ingin ya mengajarkan tentang bagaimana kita itu bisa berintimasi dengan Tuhan dengan lebih dalam. Cuman saya mikir kalau ini nggak langsung praktek, kok lewat FB Live bisa nggak ya? Saya masih mikir begitu. Tapi saudara, kesimpulan terakhir adalah demikian. Anda dilahirkan oleh Tuhan untuk apa? Tuhan menginginkan Anda lahir untuk apa? Yang nomor satu, yang paling utama, supaya Anda menikmati kasih, kuasa, pemeliharaan, kebaikan, perlindungan, dan lain sebagainya yang baik dari Tuhan. Tetapi Anda harus tahu, Anda juga harus mengasihi Dia, bersyukur dengan Dia. Ya, ada jalinan kasih antara kita. Itu adalah tujuan yang paling utama untuk kita dilahirkan di dunia ini. Saudara, saya punya banyak sekali kesaksian saudara tentang bagaimana kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi mungkin di video-video saya yang akan datang, saya akan membagikannya. Saya akan selesaikan hari ini, yaitu yang saya bahas itu, yaitu yang satu, Anda harus tahu bahwa Anda hidup di dunia ini itu karena kehendak Tuhan ya, dan Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup Anda.
Jadi hidup Anda itu berarti, ya. Hidup Anda itu berarti. Yang kedua, kerjakan panggilan hidup Anda. Dan yang ketiga, nikmati Tuhan. Dan biarkan Tuhan menikmati Anda. Shalom. Semoga ini memberkati Anda. Nah, saudara sekalian, kalau Anda merasa bahwa video ini memberkati Anda, saya minta thumbnya ya. Karena saya membutuhkan thumb Anda untuk saya bisa masuk ke YouTube ya. Saya membutuhkan 1000 thumb untuk saya bisa masuk ke YouTube. Tujuannya supaya saya bisa memberkati lebih banyak orang lagi, selain dari teman-teman yang ada di FB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup video ini, pertemuan ini, bagi Anda yang beragama Kristen atau Katolik, silahkan Anda ikut berdoa bersama dengan saya. Bagi Anda yang beragama lain, silahkan Anda berdoa sesuai dengan agama Anda. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini aku datang kepadamu. Aku menyadari Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana indah di dalam kehidupanku. Mungkin saat ini aku belum tahu apa tujuan hidupku, belum tahu tentang semuanya. Tetapi aku bersyukur kalau saat ini aku belum mengetahui aku berarti dan berharga buat Engkau. Dan biarkan Tuhan dalam kehidupan ini aku tidak berjalan sendiri, tetapi aku berjalan dengan Engkau, supaya destiny yang Engkau miliki untuk hidupku itu boleh tercapai. Dan ajar aku untuk memiliki hubungan yang lebih intim dan lebih intim lagi dengan Engkau, Tuhan. Aku saat ini bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu, kasih setiamu, penjagaan-Mu, anugerah-Mu, dan lain-lain yang tidak aku dapat sebutkan satu persatu. Aku tahu Tuhan itu baik dan selamanya Engkau baik. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk teman-teman saat ini yang sedang menyaksikan video ini dan mereka sedang mengalami suatu kesulitan di dalam hidup mereka. Aku berdoa Engkau menyatakan Tuhan kepada mereka mujizat-Mu. Engkau memenuhi segala keperluan mereka. Engkau nyatakan diri-Mu lebih dalam kepada mereka, sehingga mereka boleh menikmati Engkau dan Engkau boleh menikmati mereka, dan mereka boleh memiliki hubungan yang sangat intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Segala kemuliaan, kehormatan, pujian hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk teman-teman FB Live. Ya, kalau Anda diberkati dan Anda saya harap Anda memberikan thumb karena saya membutuhkan untuk saya bisa masuk ke YouTube. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Anda juga boleh request ya, Ibu Maya coba dong bicara tentang ini. Nanti saya akan bikinkan video sesuai kebutuhan. Karena saya berharap video-video yang saya buat ini itu menyentuh kehidupan Anda. Berarti untuk kehidupan Anda. Yang saya bagikan ini bukan teori, tetapi kehidupan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.